Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, kakak perkenalan dulu. Nama kakak Muhammad Firza Kurnia Robi, atau bisa adik-adik panggil Kak Firza. Ya, jadi kakak dari Puskesmas Klaten Utara. Siapa yang pernah ke Puskesmas Klaten Utara? Angkat tangan. Ada beberapa ya. Jadi nanti kalau adik-adik atau adik-adik main ke Puskesmas Klaten Utara, nanti bisa ketemu kakak. Iya. Sekarang kakak akan menyampaikan sebuah PowerPoint atau sebuah informasi kepada adik-adik semuanya. Adik-adik di sini ada nggak yang sering mengkonsumsi MSG atau micin? Mungkin ada beberapa ya. Jadi nanti kakak akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan MSG, bahayanya apa, lalu sisi baiknya apa. Nanti akan kakak jelaskan semuanya. Adik-adik ada yang tahu nggak? Sekarang hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 itu hari apa? Nah, sekarang adalah Hari Gizi Nasional 2022 dengan tema Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Nah, jadi cegah stunting itu agar kita bisa tumbuh tinggi dengan secara maksimal, ya. Lalu juga terhindar dari obesitas. Lalu di gambar poster tersebut itu ada susu, ada sayuran, ada buah, lalu ada daging sapi, ada daging ayam juga ada. Itu yang kita konsumsi setiap hari. Tapi ingat, jangan berlebihan ya, karena berlebihan itu tidak baik. Nah, pasti adik-adik tanya nih, Kak, MSG itu apa sih? Micin itu apa sih? Rasanya MSG itu apa sih? Nah, nanti akan kakak jelaskan ya. Nanti ketika kakak jelaskan, adik-adik simak ya. Jangan ada yang main HP sendiri-sendiri ya. Nanti disimak, ini adalah sebuah informasi, sebuah berita yang harus adik terima. Ya, nanti kalau misalnya kakak ada salahnya, nanti adik-adik bisa bilang ke kakak. Oke? Oke. Nah, nih. Kakak jelaskan dulu nih pengertian MSG ya. Jadi, MSG pengertian secara ilmiah itu adalah hasil dari purifikasi glutamat atau gabungan dari beberapa asam amino dengan sejumlah kecil peptida yang dihasilkan dari proses hidrolisa protein. Ya, jadi itu adalah pengertian secara ilmiah. Besok adik-adik bakal tahu yang dimaksud pengertian ilmiah itu apa ketika adik-adik menginjak SMP atau SMA, ya, atau MTS atau MA. Lalu pengertian MSG secara umum ya adik-adik, itu adalah bahan penambah rasa atau vetsin atau micin. Nah, jadi adik-adik ketika ibu di rumah atau umi di rumah ketika masak sop ayam ya, itu pasti rasanya ayam banget. Iya betul. Selain ada daging ayamnya, umi atau ibu juga menambahkan penambah rasa. Ya, bisa berupa rasa kaldu ayam, berasa kaldu sapi, ataupun kaldu jamur juga ada.
Nah, itu yang dinamakan dengan MSG atau bahan penambah rasa. Ya, jadi rasanya lebih enak ketika kita makan. Ketika kita makan, jadi otak langsung terproses. Wah, enak banget ya, rasanya sedap. Nah, itu yang dinamakan dengan MSG. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapa penemu MSG? Nah, jadi adik-adik tahu kan, banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia ini, banyak sekali. MSG pun ada loh ilmunya, dan penemunya juga ada. Jadi penemu MSG adalah Kikunai Ikeda. Beliau lahir 8 Oktober 1864 sampai beliau meninggal pada tanggal 3 Mei 1936. Beliau adalah seorang profesor bidang kimia dari Tokyo Imperial University di Jepang yang telah menemukan senyawa kimia dari rasa umami gurih pada tahun 1908. Pada 1907, beliau Kikunai Ikeda mengambil air bekas rebusan 38 kg rumput laut konbu kering yang dibawa pulang oleh sang istri dari musim semi di tahun yang sama. Dan dari air rebusan tersebut didapatlah 30 gram monosodium L-glutamat. Nah, jadi dulu itu awalnya ditemukan MSG itu dari rebusan rumput laut. Ya, dari rebusan rumput laut. Kalau sekarang udah banyak model-modelnya. Dari rebusan rumput laut ada, dari bahan yang lain juga ada. Jadi memang MSG itu sekarang sumbernya macam-macam. Ya, ini adalah penemu dari MSG, Kikunai Ikeda. Nah, kapan sih kita makan MSG dalam kehidupan sehari-hari? Jadi adik-adik pasti tahu ya, kapan sih kita makan MSG? Jawaban yang paling betul, yang nomor satu adalah ketika kita memakan makanan. Entah itu makanan ringan, makanan yang dimasak di dapur oleh umi atau ibu, lalu makanan yang beli di restoran, ataupun makanan yang beli di warung. Itu ada MSG-nya, ya, ada MSG-nya. Lalu makanan apa saja yang biasa mengandung MSG? Tadi sudah kakak sampaikan, ada seperti sayur mayur, makanan cepat saji, junk food atau fast food, dan juga ada makanan ringan, snack yang lain. Jadi itu banyak ya adik-adik jenis-jenis makanan yang mengandung MSG ya. Jadi makanan-makanan tersebut kenapa sih ada MSG-nya? Itu agar makanan tersebut lebih terasa nikmat, menambah cita rasa, jadi tidak terasa hambar. Ya, adik-adik kalau sakit ya, yang pernah sakit nih, kalau sakit pernah nggak makan makanan enak tapi nggak ada rasanya? Nah, pernah? Nah, kalau pernah, itulah kalau misalnya makanan tidak ditambah dengan MSG. Jadi terasa agak hambar. Walaupun ada sedikit ya rasa-rasanya nggak apa, tapi lebih terasa hambar jika tidak ada MSG di sebuah makanan. Nah, kakak mau jelasin nih. Tadi kan judulnya kan bahaya MSG ya, bahaya MSG. Nah, sekarang kakak jelasin dulu nih, fungsinya MSG itu apa? Dari sisi baiknya dulu ya. Yang pertama, MSG berfungsi sebagai zat tambahan untuk penyedap rasa makanan. Selain itu, konsumsi vetsin dalam jumlah sewajarnya atau secukupnya ya adik-adik ya, kemungkinan juga berguna untuk mengurangi konsumsi garam, natrium yang berlebihan. Jadi MSG itu kalau kadar natriumnya itu sekitar kurang lebih 14%. Ya, 14%. Tapi kalau garam meja itu kadar natriumnya kurang lebih 40%. Nah,
Untuk mengurangi konsumsi garam atau natrium yang berlebihan, kita bisa menggunakan MSG. Lalu fungsi yang kedua, meningkatkan produksi air liur. Air liur membantu membersihkan sisa-sisa makanan dan bakteri yang tersisa di mulut. Tapi ingat, adik-adik, kalau habis makan, ketika pagi dan juga mau tidur, jangan lupa sikat gigi ya. Betul. Walaupun kita sudah mempunyai air liur yang membersihkan sisa-sisa makanan dan bakteri yang tersisa di mulut, tapi kita juga harus rajin gosok gigi. Ya, karena apa? Karena gosok gigi itu untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kita, agar gigi kita tetap sehat, tetap putih, ya. Itulah fungsi dari kita menggosok gigi. Lalu yang ketiga, meningkatkan nafsu makanan dan memicu pelepasan hormon pengatur nafsu makan. Nah, jadi itu kalau biasanya nih adik-adik yang enggak atau kurang doyan sama makan, pasti sukanya malah jajan makanan ringan. Ya enggak? Kayak misalnya nih cilor atau papeda atau mungkin makanan ringan, snack-snack yang lain. Pasti ada yang mungkin harganya 500-an atau 1000-an. Pasti lebih suka makanan jajanan yang seperti itu. Kenapa? Karena jajanan yang seperti itu mengandung MSG. Jadi kita langsung, enak nih jajanannya. Karena ada meningkatkan nafsu makannya. Itulah fungsi MSG. Nah, kita kembali ke judul kita ya adik-adik ya. Kenapa MSG itu dikatakan berbahaya untuk kesehatan? Jadi, usia anak-anak atau masa pertumbuhan lebih sensitif terhadap MSG daripada kelompok dewasa atau orang-orang dewasa. Banyak penyakit berat mengintai tubuh adik-adik. Di balik rasa gurih, rasa enak, rasa asin yang ditimbulkan oleh vetsin atau MSG ini. Jadi, dampak MSG bagi kesehatan dalam jangka pendek itu ada banyak. Antara lain, perut mual. Ya, kalau yang nggak cocok tuh perutnya terasa mual. Lalu ada sakit kepala. Terus mudah mengantuk. Nah, lalu ada keringat berlebihan. Terus ada wajah dan leher terasa panas. Lalu ada juga wajah terasa kaku. Terus ada jantung berdetak kencang, nyeri dada dan kesemutan. Itu dampak MSG bagi kesehatan dalam jangka pendek. Tapi menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, batas aman mengkonsumsi MSG adalah 5 gram per hari ya adik-adik ya. Jadi jangan lebih dari itu. Kita boleh mengkonsumsi MSG, ya kan? Tadi ada kakak sebelumnya sudah sampaikan sisi baiknya untuk meningkatkan nafsu makan, terus untuk meningkatkan air liur di dalam mulut kita, agar air liur itu yang di dalam mulut kita bisa membersihkan bakteri atau makanan sisa yang ada di dalam mulut. Jadi MSG itu dikonsumsinya secukupnya, sewajarnya 5 gram per hari ya, jangan berlebihan. Nah nih, dampak MSG dalam jangka panjang. Adik-adik kalau sering ya mengkonsumsi MSG dalam jangka panjang, misalnya dari adik-adik kecil, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD, sering banget mengkonsumsi MSG. Sampai remaja, MTS, lalu ke MA, lalu kuliah. Nah, itu ada loh dampak panjangnya, dampak bahaya MSG dalam jangka panjang. Yang pertama, menurunkan fungsi otak. Iya, menurunkan fungsi otak. Ketika sel-sel neutron di otak menerima senyawa MSG, ya ketika kita makan, rasanya enak, MSG-nya kuat. Nah, neutron-neutron yang ada di otak kita itu langsung
wah senang, meningkatkan daya neutronnya, jadi lebih cepat. Nah, lebih cepat di dalam otak kita. Tapi setelah beberapa jam kemudian, neutron-neutron atau mungkin kakak sebut itu seperti cahaya di dalam otak-otak kita tuh akan mati, seakan-akan tidak bergairah. Cahayanya tuh tidak cepat lagi. Karena apa? Karena mengkonsumsi MSG itu meningkatkan kecepatan cahaya yang ada di dalam otak kita. Tapi ketika kita tidak mengkonsumsi MSG, itu akan terasa mati atau tidak bergerak. Itu adalah dampak MSG dalam jangka panjang, menurunnya fungsi otak. Lalu yang kedua, MSG dapat menyebabkan kanker. Menyebabkan kanker ya. Jadi jangan mengkonsumsi MSG yang berlebihan. Lalu yang ketiga, ada MSG itu menyebabkan alergi. MSG tidak mempunyai potensi untuk mengancam kesehatan secara umum ya adik ya. Tapi bahwa ada beberapa dari kita yang memang alergi terhadap MSG. Ada yang mungkin gatal-gatal, ada yang mungkin langsung mukanya atau wajahnya atau lehernya langsung merah, ada. Jadi memang tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Nah, ada lagi yang keempat, itu ada kerusakan retina ya. Jadi mengkonsumsi MSG secara berlebihan dalam jangka panjang itu akan merusak retina. Jadi penglihatan kita agak terganggu, agak ngeblur-ngeblur, jadi agak enggak jelas. Lalu yang kelima, menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Yang keenam, ada menyebabkan obesitas. Nah, obesitas itu artinya gemuk yang berlebihan ya. Kita ada tuh yang namanya tinggi kita misalnya berapa? Misalnya tinggi kita 150 atau 120 cm dengan berat yang ideal dari tubuh kita ada. Ya, jadi kalau obesitas itu adalah gemuk yang berlebihan. Nah, jadi kalau mengkonsumsi MSG dalam jangka panjang itu akan menyebabkan obesitas atau gemuk yang berlebihan. Ada yang ketujuh, itu adiktif atau ketagihan. Nah, jadi adik-adik kalau mengkonsumsi MSG secara jangka panjang atau terus-menerus, itu akan ketagihan. Kalau sekali, dua kali, atau bahkan dalam satu minggu adik-adik nggak makan MSG atau tidak mengkonsumsi makanan yang tidak menggunakan MSG, itu akan terasa hambar. Nah, maka dari itu MSG itu mengakibatkan ketagihan atau adiktif. Jadi ketika MSG itu mengakibatkan ketagihan atau kita terus-menerus mengkonsumsi MSG, itu akan meningkatkan berat badan kita. Kita makan terus. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi MSG, terasa lebih nikmat dan lebih lezat. Itu yang nomor 7. Nah, konsumsi MSG yang berlebihan itu juga menyebabkan yang pertama, otot kaku, nyeri sendi, lalu ada depresi, lalu yang keempat, insomnia. Adik-adik ada yang tahu nggak insomnia itu apa? Nah, jadi insomnia itu sulit tidur. Yang biasanya kalau kita tidur jam 9 malam, jam 10 malam maksimal. Kalau kita terus-terusan mengkonsumsi MSG, itu bahkan sampai jam 12 malam kita sulit tidur. Itu yang dinamakan dengan insomnia. Lalu ada juga MSG itu mengakibatkan migrain. Migrain itu adalah sakit kepala sebelah. Bisa sebelah kanan saja,
bisa sebelah kiri. Nah, kalau kita pusing, itu kan biasanya pusingnya semuanya ya adik ya, satu kepala pusing. Tapi kalau migrain itu hanya sebelah, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu yang keenam, mengkonsumsi MSG secara berlebihan itu mengakibatkan Alzheimer. Alzheimer itu adalah penyakit lupa, sering lupa. Jadi kalau ketika sudah dewasa, sudah kakek nenek, ada sebuah film Alzheimer itu dikatakan kalau kita sebagai kakek nenek itu pergi dari rumah, misal sampai ke alun-alun atau sampai ke lapangan dekat rumah kita sudah lupa pulang. Itu yang disebut dengan penyakit Alzheimer ya. Jadi itu konsumsi MSG secara berlebihan banyak menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak ingin kita punya ya. Pasti kita ketika kita hidup, selama kita hidup pasti ingin sehat terus, nggak punya penyakit apapun, nggak pengen pusing, nggak pengen sakit kepala, nggak pengen susah tidur. Nah, yang penting konsumsi MSG itu secukupnya ya adik ya, sewajarnya, jangan berlebihan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak di mana sih kita bisa menemukan MSG? Nah, MSG itu bisa kita temukan di yang pertama warung atau toko sembako ya. Misal ketika adik-adik ikut bersama Umi atau Ibu ke pasar, nah nanti tanya, Umi, MSG itu yang kayak apa sih? MSG itu bentuknya kayak apa? MSG itu warnanya kayak apa? Nah, nanti adik-adik kalau ke warung atau toko sembako bakal tahu MSG itu yang seperti apa. Biasanya itu MSG itu kecil sih, hanya segini. Biasanya segini, warnanya putih. Lalu bisa juga kita menemukan MSG itu di pasar, ada. Lalu di supermarket juga ada. Terus ada juga di toko bumbu dapur juga ada. Lalu juga ada di toko-toko atau swalayan yang lain. Jadi itu di mana kita bisa menemukan atau membeli MSG. Terus tadi kan kita kan udah bahas nih adik-adik ya, MSG itu baiknya apa, MSG itu jeleknya apa, bahayanya apa, lalu juga MSG itu belinya di mana. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara kita mengurangi asupan micin atau MSG. Nah, kita bisa nih membatasi konsumsi MSG. Jadi kita nggak terus-terusan setiap hari itu mengkonsumsi MSG. Nah, yang pertama, kurangi konsumsi makanan kemasan seperti makanan ringan atau snack. Nah, siapa adik-adik yang sering pergi ke supermarket, minimarket, ke pasar, ke warung, atau ke mall yang sering makan jajanan ringan? Siapa? Nah, pasti banyak ya. Nah, jadi batasi ya adik-adik ya, jangan kita terus-terusan nih mengkonsumsi makanan ringan. Iya, makanan ringan boleh kita konsumsi, nggak apa-apa, kita makan nggak apa-apa, tapi ingat, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Yang kedua, cara kita mengurangi asupan micin atau MSG adalah membuat makanan sendiri. Tuh, Kak Firza, kalau kita membuat makanan sendiri kan kita juga pakai micin, pakai MSG. Iya, betul adik-adik. Ketika kita membuat makanan sendiri, kita juga pakai MSG. Tapi kita bisa tahu nih, wah, aku mau pakai MSG sedikit aja deh. Aku mau pakai MSG banyak deh. Nah, jadi kan kita bisa menakar, ya, menakar atau mengukur asupan MSG yang kita masukkan ke dalam
tubuh kita. Jadi tidak berlebihan. Nah, itu yang kedua. Lalu cara kita mengurangi asupan micin atau MSG yang ketiga adalah gunakan penyedap rasa yang alternatif. Nah, adik-adik ada yang pernah denger nggak yang namanya bawang putih, bawang merah? Pasti sering lihat di dapur, lihat umi atau ibu lagi motong-motong bawang putih atau bawang merah. Nah, lalu ada juga merica, ada juga ketumbar, ada juga kunyit, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah penyedap alternatif selain micin atau MSG. Nah, nanti kalau kita nggak pakai micin atau nggak pakai MSG, yaitu kita bisa gunakan bumbu-bumbu atau rempah-rempah asli Indonesia. Ya seperti merica, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kunyit. Jadi itu adalah 3 cara bagaimana kita mengurangi konsumsi micin atau MSG. Ya, yang pertama, jangan banyak-banyak makan makanan ringan atau snack. Ya, yang kemasan kecil-kecil itu loh, atau yang gede-gede itu loh. Nah, itu batasi. Lalu yang kedua, membuat makanan sendiri. Yang ketiga, menggunakan penyedap rasa alternatif. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kakak Firza minta, adik-adik kan lagi memperhatikan kakak nih. Sekarang kakak minta adik-adik ambil buku, ya, ambil buku dan pensil atau pulpen bisa. Sekarang kakak batasi 1 menit. Nanti setelah 1 menit bisa langsung menuju atau melihat laptop atau HP lagi. Oke? Dimulai dari sekarang. A few moments later. Oke? Sudah bawa semua ya? Ada buku, ada pensil atau pulpen. Nah, sekarang kakak minta nih, setelah kakak selesai menyampaikan apa sih bahayanya MSG itu, nah sekarang kakak minta nanti di rumah setelah ini tuliskan apa saja sisi baiknya dari mengkonsumsi MSG. Nah, tadi kakak udah jelaskan nih, konsumsi MSG itu ada baiknya, ada buruknya. Nah, sekarang adik-adik tuliskan dulu konsumsi MSG dari baiknya apa. Nah, yang pertama tadi apa? Membuat air liur banyak di dalam rongga mulut yang bertujuan agar bakteri dan rongga mulut kita bersih dari sisa makanan. Itu salah satunya. Ada 2 lagi, nanti ditulis ya. Lalu udah? Yang sisi baik sudah ya. Nah, sekarang kita ke sisi buruknya. Nah, sisi buruknya tadi itu ada banyak banget. Nanti dituliskan di bukunya adik-adik. Kalau kakak kasih bocoran itu salah satunya menyebabkan obesitas. Lalu juga menyebabkan adiktif atau ketagihan. Nah, nanti yang lain bisa dituliskan di bukunya masing-masing ya. Oke, sip. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga setelah kakak memberikan informasi terkait MSG ini, adik-adik bisa tahu dari sisi baiknya MSG itu apa, lalu sisi buruknya MSG itu apa. Jadi kita semua bisa mengkonsumsi sesuatu secukupnya atau sewajarnya, tidak berlebih-lebihan, karena kita semua tahu semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa adik-adik, sekarang adalah Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari 2022. Kita harus konsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kakak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.